anak-anak belajar mengaji di garasi, itu kita biayai gurunya. Setelah itu kita buatkan musola. Saya bukan pendidik, bukan basic pendidik, tapi cuman punya niat baik untuk bisa berkontribusi. Jadi bukan berarti mengecilkan profesi yang lain, kita hanya lebih pengen mereka punya opsi yang lebih pada saat mereka nanti dewasa. Saya melihat kondisi seperti ini karena ini perlu ditanamkan dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Kali ini Sahabat Disdik, pada episode podcast kita kali ini kita mengangkat cerita-cerita ini yang cukup unik dan inspiratif ya Sahabat Disdik. Di sini kita akan kedatangan narasumber yang telah berjuang ini di bidang pendidikan, terutama bidang apa ya? Nah ini Sahabat Disdik ikuti ya perbincangan kita. Jadi tema kita kali ini kira-kira bagaimana semangat perjuangan membangun TK Quran terpadu. Nah seperti itu. Menarik sekali ya Sahabat Disdik. Dan kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belum kenalkan ya siapakah Bapak ini gitu ya. Bapak ini adalah Bapak Arianto Budiman. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Latif Cendekia Madani Kota Jambi. Benar ya Pak ya? Betul. Saya sapa dengan Pak Ari boleh Pak? Boleh Bu. Baik. Okay. Pak Ari, selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas undangannya. Pertama kali nih saya diajak podcast. Baik. Mudah-mudahan bisa berkontribusi ya untuk teman-teman yang lain. Semoga menginspirasi ya Pak ya. Amin, mungkin barangkali banyak dari Sahabat Disdik ingin juga nih bergabung atau barangkali ingin juga berkontribusi di bidang pendidikan, terutama ini Islam ya Pak ya. Islam. Baik Pak, ini sebelum lebih dalam, kita tentu saja lebih dalam mengenal dari yayasan ini ya terutama Pak ya. Sebelum kita mengenal TK-nya ini Pak, mungkin Bapak mungkin bisa menceritakan profil sekilas mengenai Yayasan Al-Latif Cendekia Madani Kota Jambi ini kira-kira seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Saya coba ceritakan sedikit mengenai Yayasan Al-Latif Cendekia Madani. Jadi yayasan ini tidak dibentuk itu dari awalnya tidak diniatkan Bu. Jadi awalnya saya merasa anak saya itu pada saat pulang sekolah di sore hari itu tidak ada kegiatan. Jadi akhirnya awal-awalnya saya coba untuk mendatangkan guru ngaji untuk mengisi kegiatan anak ini. Ternyata teman-temannya yang seumuran tuh ikut ngaji Bu. Nah, mereka mengaji di rumah, di garasi rumah. Akhirnya santrinya bertambah banyak dari 18 sampai akhirnya 24 yang mengaji di rumah. Pada saat itu gurunya masih satu orang Bu. Nah setelah itu kita coba bangun musola untuk meluaskan manfaatnya. Jadi kita bangun musola di atas tanah 1000 meter. Itu musolanya ukuran 10 kali 10. Nah itu sudah mulai ada tambahan anak-anak yang belajar mengaji. Nah, kita mulai peletakan batu pertama itu pada bulan Oktober 2022. Selesai dalam waktu sekitar 6 bulan atau 7 bulan sudah bisa ditempati. Langsung musola itu kita pindahkan anak-anak mengaji di situ. Qadarullahnya setelah berjalan mengaji ternyata tambah banyak nih anak-anak Bu. Tambah banyak anak-anak yang mengaji. Akhirnya di situ saya berpikir, oh ini kayaknya nggak bisa nih dikelola secara biasa. Harus dikelola secara manajemen yang cukup bagus. Di situ diputuskan kita rekrut beberapa guru, rekrut juga teman-teman yang bisa membantu mengurus bagaimana pendidikan Al-Quran ini lebih terarah. Nah, dari situlah kita mulai bagi-bagi. Jadi di musola itu kita ada program mengaji itu. Alhamdulillah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kelas pratahfiz itu untuk anak-anak yang baru hanya belajar aja, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua itu kelas tahfiz yang memang mereka udah mulai untuk menghafal. Yang ketiga ada program yang namanya itu tahfiz lanjutan. Ini adalah untuk anak-anak yang memang mereka di sekolah sudah mulai untuk menghafal dan lebih mengintensifkan lagi, lebih intens mereka menghafal. Nah seperti itu Bu. Nah, waktu belajarnya pun masih untuk yang program yang pertama tadi itu dari Bada Asar sampai Bada Maghrib, sebelum Maghrib. Yang kedua dari setelah Maghrib sampai sebelum Isya. Jadi mereka kita ajak yang
pertama tadi mulai dari asar sampai maghrib kita ajak mereka untuk belajar sholat juga di surau itu. Nah, yang program yang maghrib mereka kita ajak sholat dari maghrib sampai ke isya. Jadi semuanya berjalan. Jadi selain mereka belajar mengaji, kita juga upayakan mereka tuh sholatnya juga di tempat itu gitu. Jadi terpakai seluruhnya waktunya untuk belajar di situ. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Nah, setelah berjalannya waktu setahun, saya lihat kita berada di kawasan yang cukup padat penduduk. Daerah mana ya kita, Pak ya? Daerah Talang Bakung, Bu. Talang Bakung. Talang Tepatnya Bakung. beralamat di mana? Mungkin sahabat ingin tahu lebih detail ini, Pak. Mungkin nanti bisa di search juga ya di Google, itu sudah ada Rumah Quran Al Latif. Kalau alamat persisnya itu Jalan Tanjung Harapan, Lorong Mulyo, RT 20. Baik. Saat ini RT 20 Talang Bakung. Tapi untuk di Google-nya bisa di search juga, itu dicari aja Rumah Quran Al Latif Jambi, itu sudah keluar. Rumah Quran Al Latif Jambi. Iya, nah itu. Nah, karena juga memang banyak kita ada di kawasan yang cukup padat penduduk, akhirnya tahun kemarin itu kita coba untuk membentuk TK, Bu. Nah, TK tahun kemarin kita mulai launching, alhamdulillah siswa untuk angkatan pertama itu 13, sekarang sudah masuk semester kedua. Jadi Al Latif ini sebenarnya kalau untuk TK, rumah Qurannya sebenarnya bukan by design yang dari awal memang diciptakan untuk gitu. Tapi karena dari awalnya tujuannya hanya untuk Rumah Quran ya? Rumah Quran, gimana. Jadi saya belajar dari guru-guru, saya ikut pengajian itu, pada saat Al-Quran itu dibumikan, biasanya daerah sekitar terbawa berkah. Itu aja sih awalnya. Jadi anak-anak belajar mengaji di garasi, itu kita biayai gurunya, setelah itu kita buatkan musola, akhirnya kebermanfaatannya makin luas. Nah, di situ setelah ada surau itu, kan kita ada biaya operasional gitu ya, ada biaya operasional tersendiri untuk guru-guru ngaji apa segala macam. Di situ saya berpikir gimana caranya supaya guru-guru ini tetap punya penghasilan yang cukup layak. Nah, di situ saya bikin berapa unit usaha. Di situ ada laundry, ada mart untuk anak-anak itu mereka berinteraksi ya, beli barang terus mereka bayar sendiri, terus uangnya kembaliannya ambil sendiri. Tujuannya sih muamalahnya untuk situ. Di situ juga kami sudah 3 tahun ini membuat farm penggemukan sapi. Jadi di rumah Quran itu juga kita buat untuk teman-teman yang ikut berkurban, silakan kita buatkan tabungan. Tapi sapinya itu kita gemukan sendiri di tempat situ. Jadi dalam radius, mungkin kalau dari rumah Quran itu jaraknya sekitar 50 meter, kita ada kandang. Nah, di situ kita penggemukan. Nah, itu untuk menunjang kegiatan-kegiatan belajar mengajar di rumah Quran Al Latif. Jadi ini adalah bukan desain dari saya, ini mungkin jalan yang diperjalankan sama Allah. Dengan waktu ya, Pak ya. Yang diperjalankan sama Allah, akhirnya sekarang ada TK, anak-anak mengaji untuk sore hari itu bisa sampai 80 orang tuh. 80 sampai 90 orang untuk di sore hari yang di 2 kelas itu. Nah, inilah rumah Quran Al Latif tuh. Nah, Al Latif sendiri itu kan artinya itu lemah lembut ya, Bu ya. Baik, jadi kita pengen tuh anak-anak ini karena bagian dari masa depan ya, Bu. Jadi mereka itu kalau misalkan di masjid, biasanya anak-anak tuh kalau ribut itu dimarahin. Nah, kalau di tempat kami ini berbeda. Sudah 4 tahun ini kita sholat taraweh di rumah Quran Al Latif itu, anak-anak itu dibiarkan ribut. Jadi kita cuma ngasih tahu jangan ribut, tapi pada saatnya mereka ribut ya kita biarkan. Yang utamanya mereka itu tidak dimarahi pada saat mereka ribut, karena yang saya pahami dari teman-teman yang mungkin lebih dulu paham pendidikan anak, bahwa zikir anak-anak itulah ribut itu. Jadi mereka ribut itu zikirnya mereka. Begitu, jadi memang seperti itulah, makanya kita namakan Al Latif, lemah lembut, supaya kita bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak mereka belajar mengaji. Intinya sih anak-anak itu merasa nyaman di tempatnya mereka belajar, karena di masa depan mereka lah akan membangun peradaban ini ya. Nah, mungkin seperti itu untuk sejarah singkat rumah Quran Al Latif itu ya. Sampai sekarang ada TK dan beberapa unit bisnis yang kita jalankan. Berarti ini ada TK, ada rumah Quran, ada TK, dan ada entrepreneurship gitu Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya secara struktur sekarang itu, Bu, jadi unit pendidikan kita itu ada untuk yang formalnya itu ada TK Quran, itu di pagi hari, ada yang namanya rumah Quran yang ada programnya 3 tadi, itu di sore hari. Untuk rumah Quran sendiri kita sudah daftarkan ke Kemenak, jadi Kemenak sudah ada legalitas tersendiri, sudah dapat nomor izin juga. Dan ini
sebenarnya sudah bisa jadi induk ya kalau misalnya untuk jadi sekolah gitu, untuk madrasah. Alhamdulillah sudah terdaftar. Nah, untuk TK-nya kita lagi proses. Nah, ada satu lagi itu ada program namanya itu TAQI, Bu, Taman Quran untuk Anak. Ini kalau misalkan kita lihat dari segi jenjang, mungkin ini lebih ke kelompok bermain ya, Bu ya. Oh iya. Nah, kelompok bermain tapi anak-anak PAUD ya? iya, anak-anak mungkin lebih kecil dari itu. Tujuan awalnya sih kita pengen bahwa anak-anak yang tadi program Pratahfiz dan Taki ini, mereka itu kalau saat ini kan lebih banyak menonton HP ya, main HP. Habis itu yang di ngocehnya itu tentang apa yang dilihat ya. Iya, Apakah mungkin tentang mereka suka ya patung sahur atau segala macam. Nah, kita lebih pengen anak-anak itu pada saat mereka ngoceh itu tentang Al-Quran gitu. Jadi di rumah Quran itu kita ajak mereka gimana mereka itu lebih, kalau untuk ngoceh itu walaupun mereka belum bisa baca, tapi setidak-tidaknya mereka kalau ngoceh itu sudah tentang Al-Quran. Berarti dibangkitkan dulu minat anak ya Pak ya? Betul, artinya Bu. anak minat dulu. Seperti Bapak tadi cerita, di musala itu anak kalau ribut dibiarkan saja dulu. Jadi artinya anak itu nyaman ya di sana Pak ya? Dia tidak merasa dimarahi, tidak merasa diintimidasi seperti itu ya Pak ya? Anak nyaman, dia nganggap ini tempat saya bermain. Karena memang dunia anak itu memang dunia bermain ya Pak ya. Betul. Jadi kita memberi pendidikan sambil mereka bermain. Betul. Seperti itu. Iya. Baik, luar biasa sekali ini sahabat distrik. Pak, ini kami sempat baca-baca ini Pak, TK ya. Kita fokus ke TK Quran Al-Latif ini Pak. Ini katanya memulai sejarah ini dari garasi ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Garasi Betul. rumah itu. Iya. Dari dana pribadi gitu Pak ya. Semuanya Dari yang pribadi ya? berjalan di Al-Latif sekarang itu memang dari dana pribadi. Jadi kita bangun dengan kekuatan sendiri, makanya kita juga tidak terlalu cepat, karena saya berpikir saya bukan pendidik, bukan basic pendidik, tapi cuman punya niat baik untuk bisa berkontribusi. Jadi ini adalah mungkin jalannya memang harus seperti ini, bahwa saya mungkin harus belajar lebih banyak belajar bagaimana caranya membentuk untuk pendidikan anak, manajemen segala macam. Jadi kita bangun dengan kekuatan pribadi, Bu. Nah, kayak gitu. Pak, ini kan berangkat dari garasi nih ceritanya ya. Terus sekarang kan sudah ada gedung ya Pak ya? Alhamdulillah sudah ada gedung. Nah, ini kan tentu perjalanan ini sangat penuh lika-liku juga ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak jaga supaya orang tua dari anak ini percaya untuk menitipkan pendidikan, terutama pendidikan Qur'annya kepada yayasan ini, kira-kira seperti apa Bapak meyakinkan orang tua Pak? Baik, Bu. Jadi dari awalnya, pertama yang tadi sempat saya sampaikan, karena ini dari awalnya bukan direncanakan untuk pendidikan yang formal. Jadi tadi untuk tahap awal kami hanya memberitahu kepada pengajar-pengajar bahwa anak-anak ini harus buat nyaman dulu, baru mereka disisipkan ilmu-ilmu tentang adab, Al-Quran dan lain-lain. Nah, setelah berjalannya waktu, setahun, ternyata banyak nih Bu, anak-anak yang ikut ngaji. Akhirnya kita buatkanlah kurikulum sekarang. Jadi mereka tuh di Al-Latif sendiri tuh, anak-anak itu mereka punya target tersendiri, Bu. Misalkan nih, untuk yang program tahfiz misalkan, dalam waktu 1 tahun itu mereka tuh targetnya apa. Jadi pada saat anak-anak itu kita mulai di tahun ajaran baru, misalkan bulan Juli Bu ya. Ada anak yang masuk di bulan November, kita akan kasih tahu kami sudah sampai tahap ini loh Bu, ke orang tuanya. Nah, nanti tolong anaknya jangan nanti dia tertinggal, ibu nanti tidak nyaman dengan anaknya. Jadi sudah ada kurikulum yang kita buat. Kalau dia masuk di Desember, mungkin dia ada ketinggalan, nanti silahkan dikejar. Artinya komunikasi di sini 2 arah ya Pak ya, antara dari yayasan dan juga orang tua, itu komunikasi terjalin terus ya Pak? Kita upayakan seperti itu Bu, karena pendidikan ini terutama untuk anak-anak ya, walaupun awalnya kita hanya pengen anak-anak itu terlepas dari dunia HP, matanya itu interaksi mata dengan layar handphone itu pada saat mereka ngaji mungkin hanya dari Bada Asar sampai mungkin Isya, tapi kita juga pengen orang tua ini tahu apa yang dipelajari anaknya. Jadi kami upayakan untuk pengajar ini disampaikan. Jadi kurikulum yang tadi itu, misalkan mereka setelah 6 bulan atau 1 tahun belajar di Al-Latif ini, di rumah Quran ini, mereka mungkin nanti akan tamat juz 30. Nah,
Tapi di situ juga kita tetap sampaikan, anak-anak kan berbeda Ibu. Ada yang mungkin mereka cepat, ada yang mungkin lambat. Nah pada saat ada anak-anak yang lambat ini, kita komunikasi dengan orang tua. Ini kondisinya seperti ini. Nah jangan misalkan nanti di rumah, tolong dibantu aja untuk dipahamkan. Jadi memang kita punya target, tapi dari target itu sendiri kita nggak pengen memaksakan gitu. Karena pada saatnya mereka dipaksakan harus hafal itu, nanti mereka tidak nyaman. Hal lain yang mungkin nggak bagus untuk mereka gitu. Yang mereka udah mulai. Mereka mungkin traumatis ya, takut ya untuk belajar gitu kan. Nah, mungkin seperti itu ya. Makanya kita buatkan kurikulum untuk supaya orang tua itu juga enak sama kita. Terus kita juga sampaikan kelebihan anak ini seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah mudah-mudahan dengan komunikasi seperti itu orang tua tuh tahu gitu apa yang dia dipelajari anaknya, terus targetnya nanti apa. Pada saatnya memang mereka bisa bantu untuk hafal di rumah, alhamdulillah. Pada saatnya anaknya ternyata taruh ada anak yang cepat, ada yang lambat, ya itu kita pahami saja. Begini seperti itu. Ini luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi sekali ya sahabat Disdik, pribadi dari nol, dari garasi gitu ya Pak, melihat bagaimana perjuangan Bapak, dan ditambah juga ada bisnis tadi juga ya Pak, ada bisnis juga gitu kan. Kalau Bapak flashback-nya nih, dengan masa-masa lalu gitu ya, bagaimana perjuangan Bapak, ini notabene tidak ada basic pendidikan di sahabat Disdik gitu kan, memang panggilan ya Pak ya, panggilan seperti itu ya. Nah terus Pak, saat ini gitu, setelah Bapak melihat sekarang itu kira-kira apa sih yang membuat Bapak merasa terharu dan rasa lelah dan perjuangan Bapak terbayar gitu, apa sih yang membuat Bapak merasa seperti itu ya? Kalau saya rasa ya, setelah 2 tahun berjalan, tahun pertama kita bangun suraunya. Surau ya istilahnya, bagus sekali itu surau ya. Membangun kembali itu istilah lama ya Pak ya, kita Melayu gitu ya, surau ya namanya ya. Surau, kita buatkan surau karena di lingkungan kita juga tetap ada masjid. Masjid ada. Jadi untuk surau ini memang kita peruntukkan khusus untuk anak-anak belajar mengaji Bu. Tapi dalam belajar mengaji ini anak-anak ini bangunan surau itu udah minta Kemenak untuk ngecek kiblat. Jadi arah bangunan itu sudah disesuaikan dengan arah kiblat. Kita minta Kemenak untuk kemana arah kiblatnya, begitulah lurus bangunannya. Jadi dia nggak miring itu. Tujuannya bahwa anak-anak ini dari awal itu sudah diajarkan dengan benar. Maksudnya kalaupun mereka sholat, sekarang sholatnya kiblatnya udah benar. Dalam artian ya mungkin sholat mereka mungkin ada yang masih asal-asalan, tapi untuk kiblatnya udah benar gitu. Mungkin seperti itu. Nah kepuasan tersendiri itu Bu, pada saat surau ini selesai di tahun pertama itu, kami tuh sholat taraweh sama istri. Saya berangkat dari rumah sholat taraweh. Ternyata kita bisa ya sholat taraweh di tempat yang kita bangun sendiri. Itu memberikan kepuasan tersendiri. Bahkan mungkin waktu itu tuh agak ini ya, mungkin lebay ya. Haru itu biasa, itu impian saya juga itu sebenarnya Pak. Tapi sampai saat ini saya belum sanggup gitu. Haru ya. Haru pada saat melangkah tuh, tahun kemarin kita sholat di masjid, taraweh di masjid. Sekarang kita sholat di masjid yang kita bangun sendiri. Imamnya kita carikan. Istilahnya mungkin marbot juga, ada marbot yang digaji di situ, ada imamnya di situ. Itu yang pertama yang bikin saya haru. Yang kedua tuh pada saat sore hari Bu ngelihat ekosistem kayak anak-anak berlarian ya. Pada saat mereka bubar mengaji sesi pertama itu lari-lari tuh, lari-lari di lingkungan, terus ada yang main bola. Nah pada saatnya azan nanti mereka diminta masuk, terus pada saat sholat mungkin ada 2 saf. Itu rasa bangganya luar biasa Bu kalau buat saya. Anak-anak sebesar ini udah banyak ya gitu. Kebayang lagi yang diajarin sama guru-guru tuh bahwa kalau anak-anak kecil ini kita ajarin Al-Fatihah, anggaplah umur mereka 63 tahun, berarti dari umur segini sampai umur 63 mereka akan pakai. Nah inilah yang kadang-kadang yang bikin saya haru tuh, ternyata kita udah bisa banyak sedikitnya berkontribusi. Mungkin belum bisa dibilang besar, tapi setidak-tidaknya pelan-pelan kita membangun untuk ke situ gitu. Ada kontribusi yang kita berikan gitu. Itu Bu, ada beberapa juga program lain yang kita laksanakan seperti olahraga sunnah ya Bu ya. Kalau untuk olahraga sunnah itu kami di pagi sebulan sekali itu biasanya ada olahraga memanah Bu. Jadi itu tujuannya itu juga olahraga sunnah untuk mereka ya. Seneng gitu ngeliat anak-anak tuh, mereka dari sekarang tuh sudah diajarin untuk memanah. Mereka diajarin tentang olahraga-olahraga yang sifatnya sunnah gitu ya. Nah mungkin hal seperti itu Bu, ngeliat anak-anak datang. Ada juga program namanya didikan subuh di kita itu, sebulan sekali itu. Jadi mereka diundang setelah sholat subuh, mereka boleh mengaji, boleh hafalan, boleh azan, boleh public speaking. Itu sebulan sekali itu kita coba untuk adakan itu. Itu ngeliat anak-anak tuh datang tuh, kayaknya udah mulai banyak ya manfaatnya gitu. Nah itu Bu yang bikin alhamdulillah
cukup senang Bu melihat kondisi seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih meluas lagi ya Iya, manfaatnya. Nanti mudah-mudahan makin lebih senang lagi tuh nanti kalau kita lihat ya perkembangan dari kemampuan anak itu kan mungkin lebih Pak Ari lebih merasa terharu lagi itu Pak. Anak-anak yang selama ini tidak bisa mengaji. Mudah-mudahan Bu, Sebelumnya tidak bisa baca Al-Fatihah yang baik dan benar, akhirnya bisa lebih baik gitu ya Pak ya. Pak, ini sempat baca-baca ini sedikit Pak. Katanya ada kerjasama ya Pak dengan Puskesmas ya Pak. Iya ada Bu. Untuk tumbuh dan kembang itu seperti apa kira-kira Pak? Jadi alhamdulillah tuh mungkin di lingkungan kita kan dekat puskesmas ya Bu. Iya. Mereka juga punya kewajiban untuk untuk mengajarkan pendidikan kebersihan atau misalkan pendidikan mengenai kebersihan diri dari awal. Jadi kita tuh ada kerjasama bagaimana caranya menggosok gigi dengan baik dan benar, gimana pelajaran-pelajaran untuk edukasi ke guru-guru dan ke anak-anak mengenai ada pemberian vitamin ya Bu ya. Walaupun kondisinya kalau vitamin kan kita tetap izin orang tua ya Bu ya. Karena ada anak yang sudah dikasih vitamin sama orang tuanya. Jadi kepada saat mereka sudah diberikan sama orang tua, vitamin itu hanya kita bungkus, kita kasihan untuk dibawa pulang. Nanti tergantung orang tua memberikan. Berarti ini bukan hanya fokus di pendidikan Quran, tetapi juga ada memantau juga kesehatan, tumbuh kembang anak juga ya Pak ya? Betul. Wah ini luar biasa sekali. Mantap. TK Al-Quran Al-Latif ya. Oke Pak, ini katanya ada bermitra juga nih dengan UMKM lokal. Iya. Iya Pak ya, seperti apa ini? Oh ini saya nih terharu loh, ini sahabat Distrik, ini luar biasa sekali. Yayasan apa tadi namanya Pak? Al-Latif Cendekia Madani. Al-Latif, oke. Ini seperti apa Pak kerjasama dengan UMKM lokal ini? Jadi kalau untuk UMKM lokal itu Bu, kita di Al-Latif sendiri itu kita sediakan adanya namanya Mart. Di situ anak-anak belajar bermuamalah ya Bu. Bayar jajanan mereka sendiri, ambil uang kembaliannya sendiri. Kalau di sekolah umum mungkin ada kantin kejujuran begitu ya Pak ya? Mungkin seperti itu Bu. Baik. Nah, tapi di sini niat awal tuh saya pengen memberikan gambaran ke anak-anak bahwa pada saat nanti mereka dewasa, ini loh ada unit-unit usaha yang mereka bisa pakai di masa yang akan datang. Jadi option untuk pilihan mereka gitu kan. Nah, di situ tuh kita bermitra dengan misalkan ada teman-teman yang memproduksi makanan, itu ditaruh di kantinnya. Terus ada juga teman-teman yang bikin ada usaha-usaha misalkan kayak kemarin itu kita juga mengadakan kunjungan edukasi ke tempat unit produksi bakery. Nah, itu tujuannya bakery-nya juga kita sosialisasikan di tempat kita. Anak-anak ini juga jadi punya gambaran, oh ternyata ada loh unit usaha kayak gitu. Berarti anak-anak juga diajak berkunjung ke lapangan ya. Betul, ke tempat UMKM tersebut ya Pak betul, ya. Dengan tujuan untuk mengenal bagaimana unit kerja ini bekerja gitu betul. Pak. Jadi dasarnya juga unit usaha ini terbentuk tuh karena kita pengen anak-anak ini punya option terhadap pilihan mereka di masa yang akan datang. Yang pertama untuk Mart itu mungkin mereka bermuamalah dengan jujur. Yang keduanya di kandang sapi itu mereka ngelihat tuh, oh kayak gitu loh sapi dimandiin. Terus mereka ngasih makan. Terus mereka teriak-teriak. Terus ya, oh ini ada peternakan loh. Tapi di balik peternakan itu adalah salah satu profesi yang disunahkan ya. Nah, untuk kandang sapinya. Di situ juga kita ada laundry. Laundry ini, oh ini opsi loh. Ternyata muamalah manusia itu pada saat mereka hidup tuh bisa mengerjain ini. Jadi bukan berarti mengecilkan profesi yang lain, kita hanya lebih pengen mereka punya opsi yang lebih pada saat mereka nanti dewasa. Saya melihat kondisi seperti ini karena ini perlu ditanamkan dari kecil ya Bu ya. Artinya kita mengenalkan kepada anak-anak ini dunia entrepreneur itu seperti ini gitu. Betul. Ya. Bukan hanya mesti anak-anak kan kadang ada aku nanti ke depan setelah besar bekerja dengan orang gitu kan. Ini kan enggak Pak, ini dia kita kenalkan membangun usaha dari kecil seperti itu ya Pak. Betul Bu, karena di kantin tadi juga makanya ada mitra dengan UMKM juga. Mungkin mereka nanti ya belajar berjualan Bu. Nah, jadi mereka menjual. Kalau saya melihat ya, saya background ini kan wira swasta Bu ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu sangat bisa kalau misalkan berwira swasta, intinya harus bisa jualan. Intinya sih di situ. Pada saat mereka punya kebandirian jualan, nanti yang lain itu bisa mengikuti. Kalau untuk produksi banyak yang bisa kita pakai. Nah, disitulah kita tanamkan, oh kalau di hidup kita ini opsi lain selain misalkan mungkin ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pegawai, ada yang mau jadi pekerja. Itu semuanya profesinya bagus. Tapi ini kita berikan keleluasan ada opsi-opsi lain dan mereka tidak hanya didoktrin dari kecil hanya untuk profesi-profesi tertentu saja. Nah, mungkin itu Bu tujuannya. Baik Pak, kita lanjutkan kembali ini
TK Quran Al-Latif ini punya visi melahirkan generasi yang berdikari. Betul. Betul ya Pak ya? Nah ini kira-kira untuk SPMB ini Pak, kira-kira gambaran nyata anak-anak usia dini yang diajarkan jiwa entrepreneur lewat unit bisnis ini yang ada itu apa saja Pak? Selain dari Bapak sampaikan tadi gitu, dengan generasi yang berdikari ini gitu, untuk SPMB? Untuk SPMB ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di sekarang ya, kami mencoba anak-anak itu karena dia masih umurnya masih kecil, Iya. yang kami ajarkan itu adalah nilai-nilai yang memang mereka bisa untuk mandiri dalam kapasitas mereka, Bu. Jadi misalkan pada saat mereka datang ke sekolah atau pulang dari sekolah, pulang ke rumah, mereka buka sepatu sendiri, taruh di tempatnya. Iya. Nah, itu memang yang kita ajarkan. Terus pada saat mereka datang di sekolah kan kita sediakan ada rak ya, ada rak, ada namanya. Di situ mereka menyimpan peralatan yang mereka bawa dari rumah untuk mereka taruh di tempatnya. Nah, kami mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, Bu. Nah, untuk SPMB sendiri, saya berpikir nilai-nilai inilah yang kita terapkan gitu. Jadi pada saatnya anak-anak tuh mereka mandiri itu saat ini dalam batas-batas yang memang mereka mampu gitu, Bu. Iya. Kalau idealnya sih mungkin di masa yang akan datang mereka mungkin bisa jadi apa saja ya. Mungkin kalau saya berharap mungkin dunia entrepreneur kita kan masih 3% ya Bu ya, Iya. di Indonesia ini. Mungkin idealnya seperti Singapura bisa 10% atau 12%, mudah-mudahan bisa kita capai. Nah tapi ini dimulai dari hal yang kecil Bu. Iya. Nah untuk SPMB sendiri itu saya pengen memberitahu ke orang tua bahwa kalau di Al-Latif itu diajarinnya memang selain adab dulu, setelah itu ilmu, ya kita ajarkan kemandirian mulai dari hal yang kecil-kecil. Iya, iya. Kadang-kadang pun kita ajarkan nyapu. Penting itu, Pak. Nah, jadi Iya. mereka bisa mulai dari hal yang kecil ya. Karena biasanya yang membuat sulit untuk teman-teman memulai berusaha itu, ya memulainya itu, konsisten di awalnya itu. Nah, kita mulai dari keberhasilan kecil yang kita ciptakan gitu. Kan kalau naruh sepatu sendiri kan nggak sulit itu ya. Iya. Nah, terus misalkan kita taruh tas sendiri itu nggak sulit. Nah, kita mulai dari hal kecil. Jadi untuk SPMB sendiri saya pikir yang kita laksanakan, kita hanya menjalankan program kita, terus kita memberitahukan kepada orang tua bahwa inilah kalau misalkan di Al-Latif itu nanti sekolahnya seperti ini. Iya. Jadi kita memang tidak menekankan untuk sekolah itu punya hasil yang luar biasa, tapi kita memang lebih untuk tahap awal lebih ke apa ya? Kalau misalnya dibilang tuh mungkin lebih ke dari dalam perubahannya ya. Iya. Mungkin ke adabnya dulu. Nah nanti kalau untuk ilmu mungkin nanti menyesuaikan. Yang jelas kebiasaan ya Pak ya. Kebiasaan. Bu. Jadi kita membangun anak itu terbiasa dari kecil. Ya, terbiasa dari kecil ya. Kadang-kadang kalau sudah baru besar, baru kita rubah sedikit sulit ya Pak ya. Agak ya tidak mudah Bu untuk Tidak mudah. perubahannya. Ya. Tapi kalau sudah dari kecil dia mengenal ini satu kebiasaan dia dan ini adalah kebiasaan yang baik gitu kan Pak ya. Iya, saya berpikir tuh anak-anak itu kan apa ya kalau misalnya psikolog bilang tuh rasnya itu masih aktif gitu ya. Iya. Jadi pada saat kecil-kecil ini kasarnya mungkin kalau boleh kita bilang kita doktrin dia dengan kegiatan yang baik. Jadi di umur-umur segitulah kita doktrin mereka untuk melaksanakan kegiatan yang baik. Nah mudah-mudahan di depannya itu terdoktrin di pikiran bawah sadarnya itu akan jadi habit untuk mereka. Benar. Nah mungkin seperti itu. Pak ini kan TK ya, TK Quran ini Pak. Nanti kan ke depannya dia akan melanjutkan ke jenjang SD. Nah kira-kira ini seperti apa sih bekal yang Bapak harapkan anak-anak lulusan dari TK Quran Al-Latif ini Pak? Supaya dia lanjutkan ke SD tetap kebiasaan yang telah ditanamkan di TK ini tetap mereka bisa lanjutkan gitu. Jadi harapan saya pada saat mereka memang berpindah nanti sekolah dengan pemahaman yang tadi Bu ya, dari awal sekarang kita coba tanamkan yang hal-hal mungkin lewat activating system itu ya pikiran bawah sadar. Dengan kondisi seperti itu mereka nanti akan terdrive Bu, karena kan pikiran bawah sadar mempengaruhi orang itu sekitar 88% ya Bu ya. Nah saya berharap adab-adab yang memang sudah dipelajari, dibiasakan. Misalkan kalau di Al-Latif pada saat pertama mereka datang, mereka taruh tas dulu, habis itu keluar berbaris, berdoa, habis itu mereka murojaah sebentar atau misalkan hadis harian, habis itu mereka sholat duha. Nah saya berharap ekosistem ini juga nanti ada di sekolah yang umum mereka tempati. Tapi kalaupun misalnya itu belum masuk di situ, setidaknya mereka tuh punya keinginan untuk kalaupun di sekolah nextnya, selanjutnya mereka belum ada, misalkan belum ada duha, belum ada misalkan hafalan-hafalan pendek, ya mungkin mereka bisa termotivasi kalaupun tidak mereka izin keluar untuk sholat, kayak gitu.
Jadi kita memang pembiasaan sih, Bu. Harapannya sih seperti itu ya. Harapannya juga kebiasaan yang sudah dibangun ini orang tua tetap melanjutkan ya Pak ya. Tetap melanjutkan ya. Apabila mereka berpindah sekolah, orang tua jangan memutus ini, tetap ya orang tua melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan anak ini ya Pak. Betul Bu. Makanya ada juga mungkin harapan ya. Saya dengar dari beberapa orang tua kalau bisa mungkin nanti kita emang harus siapkan nextnya itu mungkin SD-nya Bu. SD, amin SD-nya, ya, amin. Mudah-mudahan karena Pak, ya. Biar tidak terputus ini kebiasaan biar harus mereka. berkelanjutan ya. Nah, berkelanjutan. kita mencoba untuk saat ini pun untuk belajar ya Bu. Saya banyak bertanya mungkin ke teman-teman yang sudah punya sekolah, terus ke teman-teman pakar-pakar parenting ya. Mereka sih sarannya seperti itu Bu. Jadi kalau bisa disiapkanlah ekosistem setelah itu. Karena belum tentu di sekolah selanjutnya itu bisa dibiasakan. Nah, yang utamanya sih kalau dari saya saat ini saya pengen anak-anak itu mandiri Bu. Lebih luas ya. Kalau misalnya goal ke depannya mudah-mudahan pada saat mereka berapa puluh tahun lagi itu, per 10 atau 12 tahun lagi itu mereka bisa pada saat mereka lulus di SMA atau lulus sarjana, mereka tuh siap untuk berwira swasta Bu. Karena kondisi sekarang ya untuk bekerja di Indonesia itu memang nggak mudah ya Bu ya. Betul Pak. Nah, harus anak-anak kita harus ditanamkan, mereka harus bisa membuka usaha sendiri gitu. Betul. Ya, karena lapangan pekerjaan ini sangat sempit kan sekarang Pak ya. Baik, menarik sekali, luar biasa sekali sahabat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, kita masih dengan narasumber yang sangat menginspiratif sekali ya, yaitu Bapak Arianto Budiman. Beliau merupakan Ketua Yayasan Al-Latif, Cendekia Madani, Kota Jambi ya Pak ya. Pak, ini ada metode learning by doing ya Pak ya. Ini seperti apa ini Pak penerapannya? Bagaimana bagian kurikulumnya gitu seperti apa Pak? Jadi karena jenjang kita itu masih maksudnya anak-anak ya Bu ya. Jadi learning by doing itu kalau untuk di segi pembiasaan kita memang mencontohkan dan mengharapkan anak itu melakukan. Contohnya misalkan pada saat mereka datang kita ajarkan untuk taruh sepatu, menaruh pada tempatnya. Terus ada juga kita ajarkan untuk menaruh Al-Quran pada tempatnya. Nah, learning by doing-nya masih hal sederhana Bu. Misalkan pada saat mereka wudhu kita ajarkan, habis wudhu mereka tutup kerannya dengan rapat kayak gitu Bu. Jadi learning by doing-nya belum terlalu meluas kemana-mana, tapi yang masih dalam lingkup mereka. Salah satunya juga mungkin untuk pembiasaan ya, misalkan kayak tadi dia belajar bermuamalah tuh Bu. Dia ambil jajanan, habis itu dia bayar, habis itu dia ambil kembaliannya. Nah itulah yang kita terapkan di situ, yang learning by doing-nya. Kalau untuk misalkan kita mengajarkan mereka bahwa salah satu olahraga sunnah itu adalah panahan, ya kita datangkan teman-teman yang punya alat-alat panah. Nah itu mereka belajar langsung di situ. Jadi mereka belajar memanah itu memang langsung dilaksanakan. Kita ajarkan mereka, kita lihatkan ada siroh yang mengajarkan bahwa bertani itu salah satu sunnah. Nah itu kita ada peternakan. Jadi mereka kita ajak ke kandang, oh kayak gini loh kandangnya kayak gitu. Kita lihat, kita ajak anak-anak itu, cenderung anak-anak kalau misalnya umur segitu untuk melihat hewan itu mereka excited juga ya, sangat senang ya. Oh ternyata kayak gini tuh sapi itu. Oh gini cara ngasih makannya. Bahkan mereka tuh kalau diajak situ tuh malah senang ya. Senang. Jangankan anak-anak Pak, kita yang dewasa aja jarang lihat sapi tuh senang loh lihat, ya kan? Seperti itu. Pak, ini yang sangat menarik sekali ini Pak. Apa namanya? Artinya dengan adanya learning by doing ini, kira-kira bagaimana dengan penerapan kurikulum sekolahnya itu seperti apa Pak? Jadi di Al-Latif sendiri Bu, untuk kita susun untuk kurikulum itu seimbang ya Bu ya. Jadi kita tetap menganut kayak seperti kurikulum Merdeka yang mengajarkan anak dari pemerintah seperti apa ya. Tapi di sini ada kolaborasinya seperti tadi Bu. Kan ada di TK itu ada kurikulum tentang profesi ya Bu ya. Nah itu tadi terikat dia dengan kayak profesi tadi, ada yang dia bisa di usaha laundry, ada usaha produksi garment. Nah, ada garment juga. Ada, kebetulan saya basicnya wira swasta Bu, konveksi kan. Nah, ada untuk mart juga, ada peternakan juga. Nah, mungkin ke depan kita akan ciptakan unit-unit bisnis lagi menjadi ekosistem Bu. Jadi saya berharap nanti itu Al-Latif itu satu kawasan pendidikannya itu memang untuk anak-anak itu
mereka punya opsi ke depannya seperti apa dan didukung sama sistem yang ada. Gitu. Dan menjadi laboratorium raksasa bagi anak ya? Ya, betul, Bu. Jadi anak-anak langsung praktek di sana secara langsung. Praktek ya. Karena saya lihat mungkin ini belum ada ya di Jambi, atau mungkin kita mau coba sekolah itu jadi ekosistem sendiri yang nanti memang menyiapkan mereka bermuamalah, hidup teratur dengan adabnya yang ada, hidup teratur ke depannya. Mereka punya opsi-opsi tersendiri untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya ya. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin menjadi profesional, ada yang mungkin menjadi wira swasta. Nah, di Alatif sendiri kita lebih mendorong sebenarnya untuk anak-anak itu lebih belajar berwira swasta sih. Baik, Pak, ini pesan Bapak sebagai Ketua Yayasan, kira-kira seperti apa impian terbesar dari Pak Arianto Budiman ini bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di sini, terus ingin seperti apa sosok mereka nanti apabila telah menyelesaikan TK Quran Alatif ini, Pak? Dari saya sendiri, saya berharap kemanapun nanti mereka pergi setelah lulus, karena kita masih dalam jenjang TK ya Bu ya. Saya harap pembiasaan-pembiasaan baik itu nanti tetap terbawa ya. Karena kita upayakan ini anak-anak itu belajar dengan cara yang menyenangkan. Harapannya ini terbawa sama mereka sampai besar, Bu. Kalau goal untuk yang kedepannya lebih luasnya, saya harap mereka misalnya menjadi entrepreneur yang bisa membangun nanti lingkungan ya. Nah, saya juga berharap profesionalisme mereka nanti terbangun dengan mulai kita terapkan dari kecil gitu. Jadi sebenarnya dari Alatif sendiri ini adalah kontribusi kecil untuk bagian kecil untuk masa depannya mereka gitu. Mudah-mudahan kami bisa membentuk ekosistem yang mungkin nanti ada SD, ada SMP, ada SMA, dan mungkin nanti ada entitas usaha yang memang bisa mereka masuki gitu. Nah, idealnya untuk saya sih seperti itu. Inginnya Alatif itu ada beberapa unit usaha ini berkembang. Jadi setiap anak-anak itu belajar tentang apa yang mereka suka. Dan dari situ juga mereka nanti bisa berkarya sesuai dengan keinginan mereka gitu. Karena saya beberapa kali berkunjung ya Bu ya, kayak ke Cina, itu anak-anak tuh dari kecil tuh udah dikasih pilihan Bu. Jadi dikasih meja, meja-meja di sini misalkan ada tempat setrika, di sini ada wajan ya, nah, di sini ada kayak mesin jahit. Jadi mereka akan mendatangi apa yang mereka suka. Nah, di situ mereka sudah mulai terfokus tuh. Jadi jenjang pendidikannya mereka dari kecil mereka udah fokus, nanti kedepannya mereka udah mulai. Jadi pada saatnya mereka lulus jenjang SMK atau SMA, mereka sudah sangat profesional di bidangnya itu gitu. Saya berharap sih itu. Tidak mencari cara lagi, maksudnya tidak berpikir saya mau jadi apa ya, bukan itu lagi pertanyaan mereka ya, gitu kan? Karena kalau misalkan kita dari awal sudah tahu kita mau jadi apa, kita udah mulai melangkah nih Bu. Kalau istilahnya misalkan kita mau ke Palembang, berarti kita sudah jalan mana, kita mau ke Medan dari jalan mana. Nah, kita pengen hal seperti itu terjadi di anak-anak yang di Alatif. Tapi saat ini kan kita baru hanya di jenjang TK. Mudah-mudahan nanti di jenjang SD, SMP, SMA itu bisa terwujud Bu. Karena banyak teman-teman ya, mungkin saya juga dulu waktu selesai SMA kan banyak juga yang bingung ya Bu, mau kuliah kemana. Karena kita nggak tahu pilihan, akhirnya kita nggak punya persiapan. Pada saatnya mereka nanti sudah ada arahan mau kemana, mereka udah mulai bisa melangkah dari 1, 2, 3 sampai ke tujuannya mereka. Kalau nggak ada tujuan, bingung mereka. Bingung mau kemana. Nah, saya pengen tuh anak-anak ini nantinya tahu mereka harus seperti apa, mau kemana, supaya mulai gitu dari hal yang kecil. Nah, kita baru mulai nih Bu. Mohon izin, minta doanya teman-teman semua. Alatif bisa membentuk ya, berkontribusi untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena ya kayaknya di kita pelamar kerja cukup banyak ya. Nah, mudah-mudahan dengan profesionalisme mereka bisa jadi tenaga kerja yang handal nantinya. Nah. Pak, nah ini terkait dengan pesan juga ini Mas. Masih pesan ya Pak ya, ini dengan orang tua yang ingin disampaikan kira-kira seperti apa Pak? Mengenai komitmen sekolah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak ini gitu. Saya berharap kepada orang tua untuk bisa bersinergi ya Bu ya. Karena pendidikan ini kalau untuk di sekolah mungkin mereka hanya 3 jam, 4 jam. Di luar itu ada lingkungan yang membentuk juga mereka, mempengaruhi mereka. Jadi saya berharap nanti orang tua bisa juga membantu kami dari sekolah untuk mengajarkan kepada anak-anak apa yang sudah
diajarkan di sekolah ya. Jadi mengulang gitu ya. Kalau misalnya ada hafalan mungkin mereka mengulang, kalau misalnya ada pembiasaan mereka bisa mengawal pembiasaan itu. Pada saatnya nanti juga ada hal yang memang kurang dari kami, mungkin orang tua bisa tetap berkomunikasi. Karena untuk kegiatan-kegiatan yang sekarang kami laksanakan, kami berupaya ini ada sinergi Bu, supaya orang tua tahu apa yang dilakukan anak, apa yang akan kami lakukan ke depannya. Nah, nanti mereka sekarang sudah sampai sini gitu. Jadi ada sinergi gitu. Mungkin itu aja Bu. Nah ini untuk close statement kita. Ini tidak terasa sahabat didik kita sudah sampai di ujung segmen ya sahabat didik. Nah untuk close statement Pak, kembali penguatan motivasi bagi orang tua supaya mereka berani memberikan motivasi atau fondasi yang terbaik bagi anak-anak kita sejak usia dini. Dan dimulai dengan SPMB tahun ini, kira-kira TK Alatif itu seperti apa Pak dalam memberi fondasinya? Motivasi untuk orang tua gitu. Jadi kalau untuk dari saya, untuk orang tua, saya berharap sih orang tua bisa memberikan choice ya, pilihan kepada anak, karena pada dasarnya memang anak-anak ini kan masih dalam pilihan orang tua, belum ditanyakan. Benar. Jadi orang tua bisa memberikan pilihan bahwa untuk di Alatif sendiri kami itu nggak mengajarkan tentang hanya pintar secara intelek ya Bu ya, tapi kami memulai dari hal-hal yang misalkan lebih kepada adab, kebiasaan-pembiasaan yang biasa kami jalankan, misalkan sholat dua apa segala macam, baru nanti kami melangkah ke yang sifatnya seginya intelijensi ya. Jadi akademisi. Jadi di Alatif sendiri saya pribadi menginginkan anak-anak itu matang dulu, nyaman dulu, matang dia secara emosional. Dari setelah dia matang secara emosionalnya, barulah mereka mulai belajar hal-hal yang sifatnya akademisi ya, atau intelijensi. Artinya karakter anak ini kita bentuk dulu ya Pak ya? Saya lebih berpedoman seperti itu. Jadi memang hal seperti itu, makanya kalau misalnya ditanya harapannya seperti apa, harapannya orang tua bisa memberikan pilihan pada anaknya. Kalau di Alatif pendidikannya seperti ini. Kami memang bentuk dulu karakter, setelah itu baru kita maju ke yang sifatnya intelijensi, kepintaran-kepintaran yang lainnya. Karena kelihatan ya, maksudnya kondisi sekarang itu kadang-kadang ada yang hanya hafalan aja yang dikejar, ada hanya pintar saja. Ada anak pintar tak beradab Pak. Nah ini yang berbahaya di sana gitu ya. Itu sudah banyak ya. Itu harapan kita pintar beradab juga. Jadi makanya kita mulai itu dari, kalau ini bilang tuh adab dulu baru ilmu. Nah mungkin kami memakai yang itu. Jadi pelajarannya mereka sopan dulu, mengerti dulu tentang kehidupannya, baru nanti kita ajarkan hal-hal tentang keilmuan. Mungkin seperti itu. Wah, mantap ini, luar biasa sekali sahabat didik. Pak Arianto Budiman ini membangun awalnya dari rumah Quran dulu ya Pak ya. Rumah Quran dulu, terus berkembang menjadi TK Quran sekarang gitu ya. Mudah-mudahan nanti SD Pak ya, SD Quran dan selanjutnya. Request nih Pak untuk olahraganya kalau bisa ditambah berkuda gitu barangkali. Bisa Pak Arianto? Sebenarnya berkuda itu sudah kita mau coba Bu ya. Cuman perawatan kuda ini tidak mudah. Saya pernah tanya teman itu, kuda itu bisa biaya perawatan per bulan itu angkanya antara 2 sampai 4 juta. Satu ekor itu. Wah, lumayan ya Pak. Dan lumayan. Tapi kalau misalnya Bapak punya lahan besar Pak, bisa disewakan Pak. Jadi mungkin saya tertarik untuk berkuda di sana gitu kan. Mudah-mudahan Bu ya, minta doanya, karena kemarin tuh sempat sudah tanya juga ada rusa tutul itu ya. Nah, pengen juga dibawa, cuman memang belum ada kesempatan aja. Mudah-mudahan ke depan Pak. Jadi nanti banyak pengunjung, biaya operasional bisa tertutupi Pak. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto, tetap semangat. Ini luar biasa sekali. Jarang-jarang loh Pak orang kepikiran untuk anak ini pintar dan juga beradab, itu jarang-jarang bisa secara pribadi pula, dengan dana pribadi pula. Ini kan luar biasa sekali, menginspirasi. Semoga amal ibadahnya Pak ya menjadi ladang pahala ini bagi Pak Arianto Budiman dan juga sekeluarga. Amin. Terima kasih Pak atas inspirasinya, cerita-ceritanya, dan sahabat Disdik itu merupakan pilihan yang sangat baik sekali apabila sahabat Disdik tertarik untuk menyekolahkan anak-anak kita di TK Quran Alatif itu di Talangbakung ya Pak ya, di Talangbakung. Sangat baik sekali sahabat Disdik, kita
anak-anaknya paling penting mereka punya karakter yang baik terlebih dahulu. Mengenai pintar, teknik, dan skill itu bisa menyusul dengan berkembangnya, dengan bertambahnya usia mereka, banyak ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Tetapi kalau untuk karakter itu tidak bisa lewat handphone, tidak bisa lewat tontonan, itu harus dibangun dari kebiasaan. Benar kayaknya Bang? Seperti Betul, itu ya betul. Pak Ari. Baik Sahabat Distrik, terima kasih telah menonton podcast Sahabat Distrik kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Dieni Hefidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.